pada bilang Pak Jokowi petugas partai lah, apalah ya, kesel gitu, namanya kita anak. Gue disclaimer dulu, gue membahas ini tuh bukan berarti gue membela atau memilih salah satu paslon, dan juga bukan berarti gue masuk ke dalam satu lingkaran manapun. Ya, jadi gue di sini real secara objektivitas gue, dan ini berdasarkan dari asumsi gue. Karena ini pembahasan memang menarik gitu loh. Salah satunya adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Gue gimana ya? Kalau udah ngebahas Bu Mega, antara kesel, tapi gue suka gitu loh. Gimana ya? Gue bahas masalah keselnya dulu gue. Ya, kita semua udah tahu lah. Bu Mega ini paling, apa ya, paling bisa dibilang paling belak-belakan lah. Dibilang Pak Jokowi adalah petugas partai. Walaupun benar memang petugas partai. Tapi ya alangkah lebih eloknya karena dia presiden kita, janganlah disebut petugas partai gitu. Bisa dibilang anggota partai lebih halus lah dibanding petugas partai, kesannya ya seperti pembantu gitu loh kan. Jadi terus yang kedua juga, ketika waktu itu pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega di markas besarnya PDIP, Pak Jokowi duduk di kursi sebagai tamu dan Bu Mega duduk di belakang meja sebagai bos gitu kan. Dan ya memang banyak lah mungkin ya celotehan-celotehannya juga yang bikin kita kadang-kadang kesal gitu. Tapi harus diakui bahwa Bu Mega ini gimana ya, mungkin karena keturunan Pak Soekarno gitu ya. Jadi kayak gue melihat dan gue harus akui bahwa Bu Mega ini adalah salah satu ketua partai yang menurut gue terkuat dan punya power gitu. Kenapa? Kalau gue lihat militansi dari ketua partai, dari anggota-anggota partainya, mereka semua begitu loyal dengan Bu Mega, salah satu ketum dari PDIP. Loyal, banyak yang membela, ya karena Bu Mega adalah seorang ibu dan lain segala macamnya. Mereka itu terbukti begitu mencintai Bu Mega gitu loh. Ya, gua nggak tahu ya. Mungkin ya itu mungkin esensi dari pemimpin ya, begitu dicintai oleh anggota-anggotanya, dan gue salut aja gitu. Terus yang kedua, menjadi ketua partai tertua ya, Bu Mega itu umurnya udah mungkin mau menyentuh angka 80 kayaknya, atau mungkin udah lewat, gue nggak tahu. Tapi gila ya, maksudnya Bu Mega itu kalau kita lihat track recordnya dari zaman Orde Baru, kenapa waktu itu banyak yang bilang bahwa Bu Mega itu menjadi sang bulldozer? Karena apa? Ya bayanginlah, dari zaman Orde Baru perlawanannya kita tahu cukup gimana, sampai akhirnya timbullah aksi 98, reformasi, dan sekarang era demokrasi. Menurut gua pengalamannya udah malang melintang gitu. Jadi kalau kita lihat permasalahan-permasalahan sekarang, apalagi banyak juga yang nyenggol soal PDIP, ya itu mah udah jadi remahan roti ya mungkin bagi Bu Mega gitu loh. Karena ya pengalamannya udah luar biasa, jejak-jejaknya itu udah banyak yang dia lalui gitu. Jadi ya akhirnya ketika banyak yang kontra dengan dia udah biasa ya, inilah gua gitu loh. Mungkin dia bisa menjadi tangan besinya dari dari lingkaran partai gitu loh. Dan lihat aja sampai sekarang banyak banget kan yang kontra sama Bu Mega, tapi Bu Mega ini santai-santai aja. Karena gua tahu kalau kita lihat dari kebiasaannya, bagaimana cara berpolitiknya partai PDIP, itu selalu turun ke grassroots, selalu membuat pergerakan senyap yang pada akhirnya bisa berbelok gitu loh. Dan ya inilah Bu Mega gitu. Ya gue salutnya di situ sih.
Terus yang ketiga adalah dia seorang perempuan. Coba tunjukin sama gua hari ini, mana ada ketua partai yang perempuan, semuanya laki-laki. Pak Surya Paloh, Nasdem, laki-laki. Prabowo Subianto, Gerindra, laki-laki. Terus juga Airlangga Hartarto juga laki-laki. Terus juga Pak Zulkifli Hasan laki-laki. Terus Yusriza Mahendra laki-laki, PBB ya. Terus juga PSI, Kaisang laki-laki. Hanya Bu Mega yang perempuan. Tapi semua itu mengarah untuk melawan Bu Mega. Gila loh, perempuan loh. Seorang perempuan digituin, gila lah. Maksudnya, lu tuh kayak gimana ya? Kok mungkin ya perasaan Bu Mega tuh kayak gua yakin lu tuh semua suka sama gua dan semua tuh merebut untuk melawan untuk mendapatkan gua. Gitu loh. Kayaknya gitu kayak perasaan Bu Mega ya, maksudnya ya gue perempuan, gue bisa apa? Gue hanya kalau misalnya gue sakit hati, gue nangis seperti apa yang dilakukan waktu itu ketika membela Jokowi, ya kan? Perempuan aja bisa nangis, tapi tangan dan pikirannya itu nggak pernah diem. Itu loh Bu Mega. Makanya gue nggak heran kenapa pada akhirnya Bu Mega itu bisa disebut sebagai tangan besinya elit, tangan besinya level partai, dan juga bisa dibilang sebagai sang bulldozer. Cuman ya itu banyak juga yang kontra kan, tapi gue nggak melihat ke situnya lah. Maksudnya adalah ya inilah esensi dimana ketika kita menjadi pemimpin ya, di segala kondisi apapun, di segala penekanan apapun, ya gue tetap berdiri. Dan PDIP kan terkenal dengan idealisnya dan nasionalisnya, berarti kan kiri banget tuh, sesuai dengan apa yang sudah diterahkan oleh Pak Soekarno pada waktu itu. Jadi ya gue salut lah sama Bu Mega gitu loh. Tapi ya dengan segala kontroversinya gitu, dengan ya wajar lah, namanya juga orang tua. Orang tua mana sih yang kadang-kadang gak ceplas-ceplos, semua ceplas-ceplos orang tua. Apalagi dengan umurannya Bu Mega gitu loh. Ya cuman kadang-kadang kita kesel ya, termasuk gue juga kesel gitu. Tahu udah bilang Pak Jokowi petugas partai lah, apalah ya, kesel gitu. Namanya kita anak, kalau kesel ke orang tua gimana sih? Ya lu mah cuma bocah ingusan. Iya bener gitu loh. Tapi Bu Mega is Bu Mega gitu. Coba menurut kalian setuju nggak sama pendapat gue? Tapi kalau kalian memang nggak setuju, ya tolong komen yang sopan ya.